warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sampling Audit untuk Pengujian atas Rincian Saldo. Saya Elnita Marin, Stafbook 2018-32010 sebagai pemateri pertama. Dan saya Nia Wulandari dengan Stafbook 2018-32016 sebagai pemateri kedua. Adapun subpokok bahasan dari kelompok kami, yang pertama, sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua, sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, sampling unit moneter. Yang keempat, ada sampling variabel. Dan yang kelima, estimasi yang berbeda dalam pengujian atas rincian saldo. Baik, saya akan memulai presentasi kami yaitu mengenai sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama yaitu perbandingan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pertama, untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, untuk perusahaan publik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo. Ada 14 langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama yaitu merencanakan sampel yang terdiri dari menyatakan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, mendefinisikan salah saji, mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penerima yang salah terlalu rendah, mengestimasi salah saji dalam populasi, dan menentukan ukuran sampel awal. Yang kedua yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, yang terdiri dari memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil, yang terdiri dari menggeneralisasi dari sampel ke populasi, menganalisis salah saji, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Yang ketiga yaitu sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling atau disingkat MUS merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lainnya yang sesuai. MUS juga disebut sebagai sampling unit dolar, sampling jumlah moneter kumulatif, dan sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu di mana di sini ada sampling variabel. Nah, sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor. Nah, sampling variabel dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Nah, jika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melampaui jumlah yang dapat ditoleransi, mereka akan menolak populasi dan melakukan tindakan tambahan. Nah, yang selanjutnya ini ada estimasi yang berbeda dalam pengujian atas rincian saldo. Nah, untuk mengilustrasikan konsep dan metodologi sampling variabel, kita telah memilih estimasi perbedaan dengan menggunakan pengujian hipotesis karena relatif sederhana. Nah, yang pertama itu merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi perbedaan. Nah, di sini ada 9 poin. Yang poin pertama itu menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan kondisi salah saji. Yang keempat, mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, dan menetapkan risiko yang dapat diterima. Kemudian ada mengestimasi
estimasi salah saji dalam populasi dan menghitung ukuran sampel awal. Kemudian di sini yang kedua ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur. Kemudian yang terakhir mengevaluasi hasil. Nah, di mengevaluasi hasil ini ada 5 poin. Yang pertama itu menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua menganalisis salah saji. Yang ketiga memutuskan akseptabilitas populasi. Yang keempat ada analisis. Dan yang kelima tindakan jika hipotesis ditolak. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, perbedaan antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Nah, auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantivitas transaksi. Itu yang pertama untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Kemudian yang kedua untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Kemudian yang ketiga untuk perusahaan publik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik.